Halo, perkenalkan nama saya Hardis Bima Takeru Tapea. NIM saya 119130157. Di sini saya akan melakukan percobaan pertama modul 2 sismik, yaitu falling edge. Bisa dilihat di sini adalah 10 yang menandakan falling edge. Kita compile, lalu kita build all, lalu masuk ke bagian Proteusnya. Kita jalankan simulasinya. Ini adalah rangkaiannya, kita jalankan simulasinya. Kita tekan switchnya ini. Lalu seperti yang kita gunakan, yaitu falling edge. Ketika ada tegangan lalu tidak ada tegangan, dia akan menjalankan proses interruptnya. Jadi ketika ada tegangan lalu tidak ada tegangan, falling edge, proses interruptnya berjalan. Untuk proses interrupt ini saya gunakan 500 secondnya biar lebih cepat proses simulasinya. Lalu sesuai tugasnya ada rising edge, yaitu 11, MCU chairnya 11 untuk rising edge. Untuk falling edge 10. Kita compile, kita build all, masuk ke simulasi, kita jalankan. Rising edge sendiri ketika ada tegangan, dari tidak ada tegangan lalu ada tegangan, dia akan menjalankan proses interruptnya seperti ini. Bisa lihat proses interruptnya berjalan. Lalu ketika kembali tidak ada tegangan, kembali ke tidak ada tegangan, proses interruptnya juga tidak akan berjalan, karena hanya berjalan ketika tidak ada tegangan menuju lalu ada tegangan. Kita berhentikan. Setelah rising edge kita ada any change, atau any logical change, any perpindahan logikal, perpindahan apapun perpindahan logikanya, dengan kodenya dia memakai 01. Ketika menggunakan any logical change, nanti interrupt akan berjalan ketika ada perpindahan dari ada tegangan menjadi tidak ada tegangan, lalu ketika ada tidak ada tegangan lalu ada tegangan, interrupt akan berjalan seperti ini. Interrupt akan berjalan, kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai. Ini kalau kita lepas bakal berjalan lagi. Nah, interruptnya akan berjalan lagi. Itu untuk any logical change. Lalu untuk low level sendiri kita gunainnya 00. Compile, build all, maaf, ini tandanya coding kita sudah berjalan dengan baik. Any logical change itu adalah ketika tidak ada tegangan, interrupt tidak ada tegangan, dia akan berjalan. Mungkin dalam simulasi ini akan mirip dengan falling edge. Interrupt tidak berjalan, lalu ini interrupt ada tegangan lalu tidak ada tegangan, interrupt berjalan. Ketika interrupt selesai, kembali ke program utama. Mungkin di sini sangat kurang jelas perbedaan antara falling edge dengan low level sendiri ya. Sekian untuk percobaan pertama.
Halo, kembali lagi bersama saya Hardif. Saya akan menjalankan percobaan kedua, modul 2, Seismic. Di modul 2 sendiri ini tujuannya adalah mempergunakan semua interrupt. Dari modul sendiri saya sedikit membedakan beberapa hal, seperti dalam delaynya saya menguranginya menjadi 500 supaya lebih cepat. Pada interrupt 1 saya menggunakan pin ke-7 yang akan hidup sendiri nantinya, dan pada interrupt 2 saya menggunakan pin ke-1 yang nantinya akan sendiri hidup, sehingga kita lebih mudah membedakan mana yang sedang berjalan, interrupt mana yang sedang berjalan. Pada percobaan sebelumnya, percobaan 1, ada perbedaan dengan percobaan 2 dalam hal GCR, MCUCR, MCUSR, dan GFR-nya. Seperti GUCR-nya yaitu 111 channel, biner, ini B-nya maksudnya biner. 111 mengartikan bahwa kita mempergunakan ketiga interrupt 0, interrupt 1 dan interrupt 2. Di MCR, B-nya biner. Sini C10 ini mengartikan bahwa interrupt 1 akan hidup, requestnya akan diterima ketika terjadi falling edge. 10 yang terakhir ini mengartikan bahwa ketika terjadi falling edge di interrupt 0 akan diterima requestnya atau akan diaktifkan. MCSR-nya sama, hexadecimal 00, artinya itu dari biner 000, yaitu ketika terjadi falling edge, interrupt 2 akan diaktifkan atau diterima requestnya. GFR sendiri mirip seperti GCR, itu flag request, flag interrupt flag, interrupt flag. Jadi 111 artinya interrupt 1, interrupt 0, dan interrupt 2 akan diterima interrupt flagnya. Interrupt flagnya akan diaktifkan. Itu untuk codingannya. Kita compile, boot all, kita masuk ke rangkaiannya, jalannya simulasinya. Falling edge adalah ketika ada tegangan lalu tidak ada tegangan. Ini kita tekan, belum ada, masih menjalankan program utamanya. Ketika kita lepas, akan terjadi proses interruptnya akan dimulai. Nah, seperti ini adalah interrupt 0. Lalu berjalan interrupt 1, bisa tandai pin 7-nya hidup. Lalu berjalan interrupt 2 ditandai dengan pin 1 hidup. Lalu kembali lagi ke program utama. Untuk perbedaan sendiri, interrupt 1, interrupt 0, 1, dan 2 adalah perbedaan prioritas. Seperti kita lihat tadi, prioritas pertama Atmega-nya adalah interrupt 0 jalankan, lalu menjalankan interrupt 1, lalu menjalankan interrupt kedua. Jadi interrupt 0, interrupt 1, lalu interrupt kedua. Terima kasih telah menonton hasil praktikum saya. Semoga berkenan.